Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Di kesempatan ini Bang Li ingin mohon ampun dan maaf sekiranya selama Bang Li mereact video reaction di channel Lilia Pictures ini terdapat kasar bahasa ataupun tutur kata Bang Li yang khilaf ataupun menyentuh hati teman-teman, mengguris perasaan teman-teman sekalian. Bang Li susun jari, mohon ampun dan maaf, diharap dimaafkan ya guys, kosong-kosong. Dan di kesempatan ini juga Bang Li seperti biasa ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat teman-teman yang telah pun sudi subscribe serta sentiasa support Bang Li. Walaupun Bang Li agak kekurangan konten dalam tempoh kita bercuti beraya inilah ya, agak lama Bang Li tidak up video baru, tapi teman-teman sentiasa support, beri komen pada video-video yang lalu, yang lepas. So Bang Li ucap terima kasih. Bagi kalian teman-teman yang baru saja tersinggah menonton video reaction di channel Lilia Pictures ini, Bang Li juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Sudi-sudi dah kiranya teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda support kepada Bang Li ya guys. Video kali ini Bang Li ingin react salah satu informasi yang selama ni Bang Li ingin tahu sejauh manakah kebenarannya informasi itu, ataupun benarkah ianya wujud, adakah destroyer juga wujud di dalam armada RE. So tanpa membuang masa guys, Bang Li mengajak kalian teman-teman sama-sama makan kuih Hari Raya tu. Jom follow Bang Li, kita tonton video ini guys. Let's go. A few moments later. Ligma Channel memang military punya channel. Kapal perang Indonesia saat ini diawali dengan angka 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. 3, 4, 5, 6, 7. Mengapa tidak ada angka 2 dan 1? Angka 1 dipersiapkan untuk nomor kapal induk. Sedangkan angka 2 dipakai untuk nomor kapal perang jenis cruiser dan destroyer. Saat ini TNI Angkatan Laut tidak memiliki kapal perang kelas destroyer dan cruiser. Nggak ada. Namun dalam sejarahnya Indonesia pernah memiliki armada kapal perang jenis destroyer. Dulu pernah ada. Dalam video ini kita akan mengenang destroyer atau kapal-kapal perusak yang pernah dimiliki Angkatan Laut Indonesia. Keren. RI pernah ada kapal destroyer. Ini dia. Indonesia pernah memiliki 11 kapal kelas destroyer pada era mulai 1950-an hingga tahun 70-an. Sudah lama Ke-11 itu. destroyer tersebut terbagi dalam 3 kelas, yakni kelas Gajah Mada, kelas Liwangi, dan kelas Imam Bonjol. Meskipun demikian, tidak semua kapal-kapal tersebut menggunakan nomor lambung berawalan angka 2. Sebagian menggunakan awalan angka 3. Misalnya RI Diponegoro dengan nomor lambung 306. Ada juga perihal nama-nama dan nomor lambung kapal, kadang terjadi nama atau nomor lambung yang digunakan kembali saat ini. Misalnya, nama Diponegoro sekarang digunakan untuk korvet kelas Sigma, tetapi nomor lambungnya 365. Begitu juga dengan nomor lambung bisa digunakan kembali. Misalnya, kapal selam KRI Nagabanda bernomor lambung 403. Sekarang 403 digunakan untuk kapal selam KRI Nagapasa. Nagapasa pula menggunakan number. Kita kembali ke kapal jenis destroyer. Ini kapalnya. Destroyer pertama yang dimiliki Indonesia adalah RI Gajah Mada. Pada masa itu, kapal perang Indonesia belum menggunakan awalan KRI, tetapi hanya RI atau Republik Indonesia. RI belum kapal perang ini dibuat di Inggris pada tahun 1940. Menyandang nama HMS Non-Peril, kapal ini hanya sekitar 1 tahun berada di Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Mulanya pada tahun dipakai di Inggris. 1942, kapal ini diserahkan ke Angkatan Laut Belanda dan diberi nama Gerkidus de Vries. Pada tahun 1951, kapal tersebut dijual ke Indonesia dan menjadi RI Gajah Mada. RI Gajah Mada merupakan destroyer dengan ukuran panjang 108,7 meter dengan bobot total plus muatan 2.384 ton. Dengan mesin turbin uap berdaya total 40.000 tenaga kuda, kapal mampu melaju dengan kecepatan maksimal 36 knot atau 67 km per jam. 36 knot. Persenjataan utamanya adalah meriam 120 mm, torpedo ukuran 21 inci, dan depth charge atau bom bawah air. Depth charge juga ada. Selain itu,
terdapat beberapa kanon dan senapan mesin untuk anti serangan udara. Oh, ini Setelah betul-betul bertugas selama 10 tahun, benar-benar RI destroyer. Gajah Mada di-scrap atau dibesituakan pada tahun 1961. Oh, kenapa ya? Kelas destroyer berikutnya adalah kelas Siliwangi yang Siliwangi terdiri dari total 8 kapal. Kapal-kapal ini merupakan destroyer kelas Kori buatan Uni Soviet. Oke, ini Destroyer buatan kelas Uni Kori Soviet. merupakan kelas destroyer pertama yang dibuat oleh Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua. Oh, Proyek pembangunan destroyer ini disebut sebagai proyek 30 bis. Hanya dalam kurun waktu 4 tahun, yakni antara tahun 1949 hingga 1953, Oke. Uni Soviet membangun 70 kapal destroyer kelas Kori tersebut. oh besar. Selain banyak. digunakan oleh Uni Soviet, sebagian kapal-kapal itu kemudian dijual ke Mesir, Polandia, dan Indonesia. Destroyer kelas Kori yang kemudian dimiliki Indonesia didatangkan antara tahun 1959 hingga tahun 1964. Oh, Sebelumnya, kapal-kapal ini sudah bertugas di Angkatan Laut Uni Soviet sejak tahun 1951. sudah lama ya. Karena kedelapan kapal ini merupakan satu kelas, maka secara umum spesifikasi kapal-kapal ini sama. Tentu tidak sama persis. Ada beberapa perbedaan. Misalnya, pada jenis persenjataan yang dibawa, tergantung peran kapal tersebut. Oh, Untuk itu, kita hanya akan bahas salah satu kapal, yakni RI Siliwangi dengan nomor lambung 201. 201. Nomor lambung ini RI sama dengan Siliwangi. RI Irian yang merupakan kapal jelajah ringan atau light cruiser. Oh, Dan sayangnya, dokumentasi kapal-kapal destroyer yang pernah dimiliki Indonesia ini sangat minim. Jangankan video, foto-foto kapal-kapal perang ini sangat jarang, hanya ada 1-2. Maka, sebagai ilustrasi, kita akan menggunakan RI Siliwangi yang ada di game World of Warship. Oh, Ilustrasi gitu ini ya. cukup akurat, Oke, karena model kapal di game ini dibuat secara detail berdasarkan kapal aslinya. Oh, Pada tahun 1959, Volevoy dipensiunkan dan dibeli oleh Indonesia. oke. Setelah bertugas di Angkatan Laut Indonesia, kapal ini berganti nama menjadi RI Siliwangi. Siliwangi ya. RI Siliwangi memiliki panjang 120,5 meter. Dalam keadaan full muatan, baik bahan bakar, logistik, dan persenjataan, Oke. bobot totalnya mencapai 3.066 ton. Lagi gede. Tenaga Dari penggeraknya Gajah Mada berasal ya. dari 3 mesin boiler berdaya 60.000 tenaga kuda. Oh. Dengan daya tersebut, Oke. kapal mampu melaju dengan kecepatan maksimum 36 knot atau 67 km per jam. Sama laju dengan Dengan bahan bakar Gajah penuh, Mada. jarak tempuhnya bisa mencapai 7.556 km. Oh, jauh sekali. Itu berarti bisa mengelilingi Pulau Jawa 2,5 kali atau berlayar dari Jakarta ke Arab Saudi. Oh, jauh itu. Kapal ini sudah dilengkapi dengan perangkat radar dan sonar. Oh. Ada 4 jenis radar Canggih. yang melengkapi RI Siliwangi, yakni Q1, Reef 1, Redan 2, dan Vimpel 2. Sedangkan sonarnya menggunakan sonar Tamir 5H. Wah, sudah canggih ya Untuk Siliwangi. persenjataannya terdiri dari meriam, torpedo, dan bom bawa air atau depth Depth charge. charge juga ada. Meriam utama adalah meriam B2LM kaliber 130 mm. Gede. Terdapat 2 turret meriam, masing-masing berada di Anjungan dan Buritan. Oh, oke. Depan dan juga di belakang ya. Tiap turret terdiri dari 2 meriam, sehingga terdapat total 4 meriam kaliber 130 mm. Di atas turret 130 mm bagian Buritan, Oke. terdapat 1 turret meriam kaliber 83 mm. Ya, Ini kecil adalah sedikit. meriam pertahanan udara. Oh, untuk Untuk pertahanan udara benar. lainnya, Oke. terdapat kanon dengan kaliber yang lebih kecil, yakni kaliber 57 mm yang totalnya berjumlah 7. Selain itu, terdapat beberapa senapan mesin. Oke. Selain meriam, terdapat peluncur torpedo kaliber 533 mm. Oh ya, ini. Torpedo-torpedo Torpedonya. ini diluncurkan Oh. dari peluncur yang berjajar. Oke. Oh, gitu ya. Bagian Buritan, terdapat rel dan peluncur pembawa air dan ranjau Ya, laut. depth charge nih. Dan juga ranjau laut ya. Canggih. Dalam perjalanannya, Ya. persenjataan kapal ini di-upgrade dengan penambahan peluncur roket anti kapal selam RPU 2500. Oh. RI Siliwangi mengabdi di Indonesia hingga tahun 1971. Oh, 71. Pada tahun 1971, kapal ini dipensiunkan. Wih, Deretan gede. kapal yang sekelas dengan RI Siliwangi datang bertahap hingga tahun 1964.
Yang terakhir datang adalah RI Brawijaya bernomor lambung 307 yang Brawijaya. didatangkan tahun 1964. Deretan kapal-kapal destroyer kelas Kori atau Siliwangi adalah sebagai berikut. Yang pertama, RI Siliwangi Siliwangi, 201, Skori. kemudian Sisinga Mangaraja 202, Sanjaya 203, Sawung Galing 204, Sultan Iskandar Muda 304, Sultan Darmuda 305, Diponegoro 306, dan Brawijaya 307. 307. Nasib akhir kapal-kapal Banyak, tersebut ya. juga sama, yakni dipensiunkan karena kesulitan suku cadang dan biaya operasional yang tinggi. Oke, faham. Sebagian besar kapal-kapal tersebut diskrap atau dibesi tuakan. Oke. Namun, ada salah satu kapal yang dijadikan sasaran latihan tembak. Mengetahui Indonesia akan membesi tuakan kapal destroyer kelas Kori, Amerika melobi pemerintah Indonesia untuk menjadikan kapal itu sebagai sasaran latihan tembak. Kebetulan, TNI Angkatan Laut sedang akan menembakkan rudal P-15 termit yang hampir kadaluarsa. Sebuah perusahaan Amerika membeli kapal itu. TNI Angkatan Laut lalu menembak kapal tersebut dengan rudal termit. Pihak Amerika meminjamkan berbagai peralatan sensor dan kamera untuk memonitor proses penembakan tersebut. Kemudian, data-data itu dibawa ke Amerika. Dengan demikian, Amerika mendapat dua data penting, yakni sistem pertahanan destroyer kelas Kori dan kinerja rudal P-15 termit. Mantap. Oh, sayangnya ya Kapal-kapal destroyer menjadi kelas Kori korban milik ya. Indonesia saat ini, selain kelas Gajah Mada dan kelas Siliwangi, kelas destroyer lainnya adalah kelas Imam Bonjol. Kapal ini merupakan kapal buatan Italia, yakni Italia. destroyer kelas Almirante Clemente. Almirante Meskipun dari segi Clemente. ukuran dan persenjataan, kapal ini sebenarnya lebih sesuai disebut fregat. Oh, ya Indonesia kecil memiliki sedikit ya. dua kapal kelas ini, yakni KRI Imam Bonjol 355 dan KRI Surapati 356. Kapal kelas Imam Bonjol ini mulai dioperasikan tahun 1958 Oh, lagi dan lama. akhirnya pensiun tahun 1978. Oh, Setelah lama dipensiunkannya servisnya ya. destroyer Imam Bonjol dan Surapati, Indonesia tidak lagi memiliki kapal destroyer atau kapal perusak hingga saat ini. Lalu, gitu ya. apakah kekuatan Angkatan Laut kita melemah? Tergantung bagaimana kita melihatnya. Jika dibandingkan, kapal-kapal destroyer yang dimiliki tahun 50-an tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan korvet zaman sekarang. Ya benar. Korvet saat ini seperti KRI Diponegoro akan dengan mudah menenggelamkan RI Siliwangi. Karena dengan rudal anti kapal, Diponegoro bisa menembak dari jarak di luar jangkauan meriam atau torpedo Siliwangi. Ya zaman now Tapi, lebih canggih fregat guys. dan korvet Ini, Indonesia fregat ini. akan kalah jika dibandingkan destroyer-destroyer modern saat ini. Itulah kapal-kapal destroyer yang pernah dimiliki Indonesia. Sampai jumpa. So, itulah dia tadi guys. Ya, informasi mengenai jenis-jenis kapal-kapal destroyer yang pernah dimiliki oleh RI satu ketika dahulu di zaman 50-an sehingga ke tahun 70-an ya guys. Terima kasih Ligma Channel, military teknologi yang begitu keren ya, mempunyai selain daripada berita terkini, mempunyai kisah-kisah sejarah militer Indonesia guys. Mangli suka channel ini. Semoga channelnya terus maju dan kalian semua terus support, subscribe channel Ligma ini guys. Memang mantap. Cuma satu lagi, Ligma enggak memberitahu ya, apakah benar RI mempunyai sebuah kapal destroyer. Abang Li tak tahu apa kelasnya, sama ada Skori ataupun yang Clemente itu tadi. Cuma ianya bernama Irian. RI Irian Destroyer. Jika kalian teman-teman mempunyai maklumat ataupun informasi yang ingin dikongsikan mengenai Destroyer Irian itu, bolehlah komen di ruangan komen ni guys. Seperti biasa juga guys, Bang Li ada teka-teki sebelum mengakhiri video reaction kali ini. Jika teman-teman mempunyai jawapannya, boleh jawab juga di ruangan komen. Yang terpantas adalah yang terbaik guys. Jadi soalannya berbunyi begini guys. Jika ayam jadi harimau, itik jadi harimau, kucing jadi harimau, serigala jadi harimau, burung jadi harimau, gajah jadi harimau, harimau jadi apa guys? So jika ada jawapan, kongsikan di ruangan komen ya guys. Sampai sini dulu video reaction kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures.
Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Bye bye guys.